sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Zara Fauzia, bisa dipanggil Nisa. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama dengan prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Jadi sebelumnya di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu lingkungan hidup dan bagaimana cara menjaga lingkungan hidup. Jadi apa sih itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah salah satu unsur yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupannya. Contohnya seperti ketika kita beraktivitas, kita sangat membutuhkan sebuah lingkungan di mana kita bisa melakukan kegiatan tersebut. Contohnya, ketika kita sedang mencari ilmu, kita sangat membutuhkan lingkungan dalam sekolah. Dan ketika kita bekerja, kita sangat membutuhkan lingkungan yang dimana itu kantor namanya. Karena kita sudah selesai membahas tentang apa sih itu tadi lingkungan, sekarang kita membahas apa ini, bagaimana cara menjaga lingkungan. Nah, sebelum itu keinget nih, kalau sebagai umat muslim kita itu sangat dianjurkan untuk menjaga lingkungan hidup dan melestarikan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Nah, jadi gini nih, ada beberapa cara gimana sih kita menjaga lingkungan atau melestarikan lingkungan hidup. Yang pertama, itu membuang sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena kalau kita nggak membuang sampah pada tempatnya, itu bisa mengakibatkan yang pertama ada banjir, terus sarang kuman atau sarang penyakit. Nah, kalau misalnya kita buang sampah sembarangan nih, terus hujan, banjir kan, membludak tuh bagian yang kadang sampahnya ikut ke got atau kali atau sungai. Nah, menghasilkan kesumbat, banjir lah jadinya. Yang kedua, karena apa? Karena ada genangan sampah, nyamuk pada di situ. Jadi sarang nyamuk bikin kita DBD. Karena itu kenapa buang sampah itu sangat dianjurkan ke tempatnya. Karena sudah ada tempatnya juga, kan? Lalu yang kedua ada jangan memotong pohon sembarangan. Kenapa? Karena itu kita kalau motong pohon sembarangan tanpa adanya reboisasi lagi, itu bisa menghasilkan tanah longsor, gersang, lalu penghuni hutan seperti hewan nggak punya rumah lagi. Jadi dampaknya ke siapa? Ke manusia lagi. Kenapa? Karena hewan-hewan jadi ke pemukiman, dia mengganggu manusia, lalu manusia lagi yang kena efeknya. Jadi jika sudah memotong pohon harus dilakukan reboisasi, dan memotong pohon itu harus izin, tidak boleh ilegal. Lalu yang ketiga ada mengurangi memakai bahan-bahan kimia. Nah, ini biasanya lebih banyak ke pabrik. Kenapa? Karena limbah pabrik itu ke sungai. Kalau ke sungai itu membuat air-air menjadi kotor, tidak bisa dikonsumsi, ataupun bisa merusak tatanan lingkungan hidup yang ada di sungai tersebut. Contohnya kayak ikan-ikan pada mati, atau merusak air, terus airnya nggak bisa digunain, misalnya kayak mau buat minum atau dimasak gitu. Yang keempat ada pengurangan pemakaian bahan bakar yang berlebihan. Gimana sih itu? Nah, yang pemakaian bahan berlebih itu maksudnya dia selalu memakai motor, padahal dia pergi dari ke warung aja nggak cuma sejam, nggak nyampe sejam, cuma semenit tuh misal. Itu termasuk pemborosan. Lalu itu menyebabkan polusi yang tidak sehat bagi manusia. Misalnya kalau kehirup kita jadi sesak. Karena apa? Karena polusi yang jelek tadi, bukan, polusi yang kotor itu masuk ke hidung, ke hirup kita. Jadi batuk-batuk gitu. Nah, mungkin dari keempat tadi masih ada banyak lagi gimana sih cara menjaga lingkungan. Yang saya sebutin tadi beberapanya aja. Nah, untuk lebih tahunya kalian bisa nih searching atau cari di YouTube, Instagram, TikTok gimana nih cara menjaga lingkungan hidup. Mungkin dari saya segitu aja. Mohon maaf
banget jika ada kesalahan atau kata-kata yang mungkin kurang dimengerti dan kesalahan dalam berbicara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.